Halo kawan belajar, nama saya Valerian Ezra Fianza, saya dari SMK Telkom Banjarbaru. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan kelas 12, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan pada kompetensi dasar DHCP Server. Oke, sekarang mari kita mulai. Kamu pasti udah tahu, kalau misalnya nih ada komputer di sebuah jaringan yang ingin berkomunikasi dengan komputer lain, komputer tersebut harus mempunyai alamat IP. Alamat IP itu digunakan sebagai identitas komputer tersebut untuk berkomunikasi dengan komputer lain. Ada dua cara untuk memasangkan alamat IP ke sebuah komputer. Yang pertama adalah dengan cara statik, yang kedua adalah dengan cara dynamic. Kalau secara statik, user atau pengguna harus memasangkan alamat IP secara manual. Bahkan, tidak hanya alamat IP, user atau pengguna juga harus memasangkan subnet mask, default gateway, dan DNS server pada pengaturan jaringan di komputer tersebut. Hal ini akan menguras banyak sekali waktu dan tenaga jika kamu bekerja di jaringan yang luas dengan komputer yang sangat banyak. Padahal, kita harus memastikan antara satu komputer dengan komputer yang lain itu alamat IP-nya harus berbeda. Kalau misalnya ada komputer yang memiliki alamat IP yang sama, maka akan terjadi IP konflik. IP konflik menyebabkan komputer dengan alamat IP yang sama tidak bisa berkomunikasi dengan komputer lain di jaringan itu. Maka dari itu, hadirlah cara kedua yaitu secara dynamic, di mana proses pengalamatannya jauh lebih mudah dan jauh lebih baik. Kalau secara dynamic, komputer akan mendapatkan alamat IP secara otomatis oleh sebuah sistem yang namanya DHCP server. DHCP server ini bertugas untuk memasangkan alamat IP kepada seluruh komputer di jaringannya. Bahkan tidak hanya alamat IP, DHCP server juga bisa memasangkan subnet mask, default gateway, dan DNS server. Cara kerjanya, jika ada satu komputer memilih untuk memasangkan IP address-nya secara dynamic, maka komputer itu akan melakukan request terhadap server untuk mendapatkan alamat IP. Lalu, DHCP server akan memberikan alamat IP kepada komputer tersebut sehingga komputer tersebut bisa berkomunikasi dengan komputer yang lain. Di DHCP server ada sebuah tempat di mana tempat itu adalah kumpulan-kumpulan IP yang dapat diberikan oleh komputer yang terhubung. Tempat itu dinamakan dengan DHCP pool. DHCP pool adalah kumpulan alamat IP yang dapat diberikan oleh DHCP server. Sebagai contoh, DHCP server pada ilustrasi ini sudah dikonfigurasi untuk dapat memasangkan alamat IP mulai dari 200.0.0.1 sampai dengan 200.0.0.50. Itu artinya konfigurasi ini memungkinkan DHCP server untuk memasangkan alamat IP kepada 50 komputer. Jadi, apabila ada komputer yang terhubung ke DHCP server ini, maka komputer itu akan mendapatkan alamat IP antara 200.0.0.1 sampai dengan 200.0.0.50. Alamat IP yang dipasangkan oleh DHCP server ke komputer yang terhubung itu bersifat sewaan atau biasa disebut dengan lease time. Lease time adalah lamanya waktu sebuah alamat IP dipasangkan ke sebuah komputer. Lease time ini membantu DHCP server agar tidak kehabisan alamat IP di DHCP pool. Mengapa kita perlu lease time? Untuk lebih jelasnya, mari kita tonton ilustrasi berikut ini. Sebagai contoh, DHCP server ini hanya mampu memasangkan 3 alamat IP, yaitu 200.0.0.1, 200.0.0.2, dan 200.0.0.3. Apa yang terjadi kalau tidak ada lease time? Jika komputer ketiga berhenti untuk melakukan komunikasi, maka alamat IP pada komputer ketiga akan tetap berada di komputer itu. Sehingga jika ada komputer baru yang masuk ke jaringan itu, komputer baru ini tidak akan mendapatkan alamat IP. Maka dari itu, kita perlu yang namanya lease time. Jika waktu sewa sebuah komputer sudah habis, namun komputer itu tetap ingin berada di situ untuk melakukan komunikasi, maka yang dilakukan komputer ini adalah melakukan request kembali terhadap DHCP server, sehingga DHCP server akan melakukan pembaruan lease time dan pembaruan alamat IP.
Karena komputer ketiga sudah berada di luar jaringan, maka komputer itu tidak bisa lagi melakukan request pembaruan IP. Sehingga IP yang tadinya ada di komputer ketiga sudah kembali lagi kepada DHCP server. Ini mengakibatkan DHCP server dapat memberikan alamat IP-nya kepada komputer yang lain yang terhubung. Maka, dapat ditarik kesimpulan, DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol adalah sebuah sistem yang bertugas untuk mendistribusikan alamat IP kepada seluruh komputer yang terhubung di jaringannya. Tapi dengan syarat, komputer itu harus melakukan request. Dan alamat IP yang dipasangkan ke komputer tersebut bersifat sewaan atau kita sebut dengan list type. Itu tadi pembahasan kita tentang DHCP server. Gimana? Mudah kan? Sampai di sini dulu video kita hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah kawan belajar!